Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya yang hebat-hebat dan luar biasa, khususnya para pionir ya, yang selalu setia. Terima kasih sudah selalu bersama-sama dengan Bang Dema. Saya lihat-lihat histori YouTube saya di tahun 2021 ya, 21, 22, 23, 1, 2, 3. Bang Dema 3 tahunan mining ya. Mungkin ada teman-teman yang lebih lama lagi. Nah, komentar-komentar dari rekan-rekan itu unik-unik dan luar biasa semua. Bahkan di video-video saya juga yang menyapa, kalau teman-teman melihat saya menyapa sepertinya unik ya. Yang mereka yang dari sebelah datang untuk ngulik, datang untuk penasaran mungkin ya, mendengarkan info-info dari core team ya, maka saya punya istilah untuk menyapa mereka ya. Ini dari mana sebenarnya? Saya melihat ya, saya sudah menceritakan kepada teman-teman suku pedalaman, bagaimana bahasanya itu mungkin menurut kita aneh, tetapi menurut mereka itu biasa saja ya. Menyebutkan nama saja itu seperti waduh. Ya seperti yang tadi kurang lebih saya gambarkan kepada teman-teman, menyapa mereka yang masuk gitu kan. Ada yang bilang Bang Dema bisa jadi bikin pelawak aja ya, bikin channel pelawak. Ya enggak lah, ini spontan aja ya. Walaupun Bang Dema orangnya humor, tapi saya lebih suka memberikan motivasi ya. Itu yang menjadi dasarnya. Kalau ada sedikit saya pingin membuat rekan-rekan tertawa ya seperti itu ya. Karena kadang-kadang juga saya lihat saya ini kalau sudah melihat sesuatu yang menurut saya lucu, itu kadang-kadang berulang-ulang terus menerus bisa jadi tertawa ya. Nah, teman-teman, di komentar saya ternyata seperti pada judul ini, ternyata kenapa Picoin tidak bisa digunakan ya? Mungkin sebagian rekan-rekan pioner yang tidak bisa melakukan atau tidak bisa menggunakan Picoin-nya. Ya, kenapa bisa demikian? Karena itu tergantung pada penguncian sebenarnya ya. Ada yang ngomong bahwa 10 tahun dikunci. Menurut saya nggak ada 10 tahun loh ya. Apakah memang penguncian di awal itu sampai 10 tahun teman-teman? Enggak kan? Ya. Enggak sampai 10 tahun menurut saya. Dan kan jelas bahwa ada yang bisa bermigrasi itu berapa persen ya. Dan tergantung koin yang bermigrasi itu dipengaruhi dari grup kita yang bergabung, lalu kemudian yang sudah lolos KYC ya. Nah, jadi saya rasa terlalu lama kalau 10 tahun ya. Itu tidak sempat menikmati hasil ya. Teman-teman kalau mengikuti perkembangan Pi Network, kan kita lihat bahwa beberapa minggu yang lalu tanggal 6 sampai tanggal 11 ya, itu core team memberikan kesempatan kepada para pionir untuk bisa melakukan barter atau menggunakan Picoin ya, bayar dengan Pi ya. Tentu saja harga yang digunakan adalah harga yang masih acak, belum ada ketentuan harga. Kenapa bisa? Karena memang belum open minded. Bahkan di pasar atau bursa kripto juga teman-teman, ada banyak spekulasi harga yang akan yang sudah terpasang di sana, tetapi itu hanya perkiraan saja ya. Karena harga yang sebenarnya adalah harga yang ditentukan oleh core team atau Bang Nicholas ya saat landing nantinya. Jadi nggak ada yang bisa mengintervensi teman-teman. Tapi kita harus punya keyakinan ya. Mungkin bagi teman-teman yang memang ada banyak sih yang rasanya ya, saya sedikit agak-agak sampai bingung. Kok sudah seviral ini
masih ada yang belum percaya, ya kan? Padahal sedikit waktu lagi, eh, ya menurut prediksi saya tidak terlalu lama. Karena sering saya mengatakan kepada rekan-rekan, ini sudah bertubi-tubi, ya, bertubi-tubi. Berita dari core team tidak seintens tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin itu saya yang intens, ya kalau mereka bilang kulitnya boleh lah ya. Tetapi kan itu rumor-rumor yang berkembang minimal untuk membuat para pionir tetap bersemangat dan tetap bisa stay menunggu. Karena ternyata untuk menunggu butuh proses, butuh ketekunan, dan orang kalau tidak sanggup menunggu, rontok. Ya, saya lihat hari-hari ini sudah ramai kembali di channel saya. Kenapa? Karena sudah ada tanda-tanda. Bahkan postingan-postingan dari rekan-rekan pionir, bahkan pendukung berita-berita yang mendukung tentang PAI, itu mereka menemukan memang baik itu survei yang berkembang di luar, ya, dari segi viralnya koin PAI ini sangat viral, sangat trending topik, menempati urutan pertama, ya. Jadi itu saja sudah sebenarnya sudah memberikan kita keyakinan, bahkan konfirmasi. Tapi kenapa ada orang yang masih belum percaya? Memang mereka tidak mau terbuka dan mereka tidak mau belajar. Iya. Bagi saya tidak ada alasan untuk tidak percaya sekarang. Memang sulit karena belum di depan mata. Ya. Sulit untuk mempercayai sesuatu yang memang belum diterima. Karena manusia itu cenderung percaya ketika sudah melihat. Kalau sudah disodorkan, ya seperti ini dompet, ya, sudah disodorkan dompetnya, ambil dompetnya, yang pasti ada isinya dong, ya. Ngapain dompet kalau tidak ada isinya, ya? Disodorkan, ambil, baru suasana hatinya dipengaruhi dengan kondisi saat itu. Tetapi kalau kondisi sekarang tidak ada apa-apanya, seperti terlihat koin PAI belum bisa ngapa-ngapain, masih nongol di dalam, tidak bisa ini, ya susah untuk mempercayai. Apalagi kalau orang yang tidak punya aplikasi, tidak bisa, ya kan? Mereka tidak ngerti. Saya pernah bilang ke teman-teman bahwa ketika kita berbicara kepada seseorang tentang nilai Bitcoin hari ini, ya nanti saya akan coba mewawancarai beberapa orang, ya, kalau ada waktu, tentang Bitcoin. Mereka ngerti nggak? Mereka tahu nggak tentang Bitcoin? Kalau mereka nggak tahu tentang Bitcoin, tahu nggak berapa harga Bitcoin hari ini? Tahu nggak apa itu Bitcoin? Bukan sweet coin, ya. Sweet coin yang Bang Dema tambang, ada koin sama-sama koin. Ya, sekarang harganya masih sangat kecil lah, ya. Ya, berapa rupiah? Tetapi Bitcoin pun dimulai dari harga tidak berharga. Tapi kalau kita tanya orang tidak ngerti, loh masa? Iya kan? Bagaimana caranya? Kok bisa? Itu orang yang tidak mengerti tentang kripto. Jadi orang yang tidak ada di dalamnya pasti tidak mengerti. Tetapi cobalah kita mempercayai, ya, apalagi ini. Coba lihat, teman-teman perhatikan. Sekarang sudah berkembang, sekarang sudah viral di mana-mana media sosial, penuh dengan tulisan buy with PAI, buy with PAI. Harusnya kita sudah bertanya, apa itu? Apakah saya masih bisa main? Ya, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman pioners, ya, semakin dekat, ya, open minded hari-hari ke depan ini, ya. Saya yang ingin mengulas kembali dan mengingatkan kembali kepada teman-teman supaya kita tidak rontok semua. Nicholas bilang bahwa sengaja tidak diumumkan kapan tanggalnya. Siapapun tidak ada yang tahu. Nanti waktunya itu, ya mungkin tiba-tiba sudah ada pemberitahuan di dalam aplikasi kita bahwa sudah waktunya. Apakah ketika Bang Nicholas mengatakan bahwa akan ada showcase, ya, di penambahan fitur
diluncurkan showcase dan akhirnya itu sudah open minded, kan bisa saja. Karena tidak diumumkan. Nanti ketika sudah terjadi baru kita bersukaria. Ya. Kemenangan bagi kita. Saya melihat teman-teman semua ya, di Fireside Forum itu sudah semakin banyak ya, tercantum barang-barang yang bisa digunakan untuk bisa dibeli dengan baik. Tinggal kita tunggu showcase dan siapa tahu itulah sudah menjadi open mind. Kalau saya masih bisa sabar sampai bulan Maret. Selebihnya itu ya mungkin ada perubahan ya, berharap tapi tetap mining. Saya rasa itu informasi kali ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan Viral. Tetap semangat, tetap mining ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel Bang Dema. Kalau teman-teman yang ingin mining di ICE Network dan juga di Sweetcoin, bisa menggunakan link di deskripsi video ini. Sedikit tentang ICE Network, itu akan dikonversi dengan ETH yang sekarang harganya sekitar 36-35 juta per koin. Ya. Oke, itu aja. Sukses bagi rekan-rekan Viral sekalian. Salam.